Selamat pagi Bapak Ibu, kita mulai saja ya acaranya. Ya, bismillah. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rektor Ros, selamat datang. Romo Fabi, selamat datang Romo. Pak Gai, Dr. Arfan, Ibu Bella, Pak Arnold, dan Abah Alam, Wilujeng Sumping Abah, serta Bapak Ibu para tamu undangan, peserta bedah buku multidimensional sekalian yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sophia, saya alumni Universitas Kristen Maranatha, akan memandu acara kita semua pada pagi ini. Sebelum memulai, saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih telah hadir di acara yang spesial ini, acara bedah buku multidimensional, sebuah karya baru ya dari Bapak Gai Suharja yang sangat saya kagumi dan juga hormati, sekaligus sebuah peringatan berpulangnya dari Oma Sri Ibu Nancy dan juga Dr. Ardi. Hari ini kita akan mengupas latar belakang penciptaan serta menilik beberapa highlights dari buku multidimensional tersebut. Sebelumnya saya ingin informasikan juga bahwa di Quantum Arena ini ada beberapa booth yang bisa Bapak Ibu kunjungi juga, nanti bisa sambil lihat-lihat juga ya. Ada booth kopi di depan ya, mungkin Bapak Ibu tadi udah lewat ya, udah lihat juga. Terus ada booth hoki barbecue, ada home body spa juga, ada booth beauty solution. Nanti ada beberapa produk kecantikan yang didisplay dari mancanegara ya, dari Korea, dari Europe. Kemudian ada booth sepatu dari Italia, Bokoroko. Kemudian ada booth teknologi kesehatan juga dari Navy Seal USA yang bisa didapatkan Bapak Ibu semua melalui Dr. Arfan. Tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan kita dengan doa. Untuk itu saya mengundang Bapak Max Bunardi. Ya, untuk Pak Max, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saudara-saudaraku terkasih, saya dipercayakan hari ini oleh Pak Gai untuk membacakan doa yang sebetulnya naskahnya juga udah beliau buat begitu. Baik, marilah kita bersatu dalam doa. Pak, Ya, posisinya tegak lurus, Pak. oh gini. Nah, Oh ya, sip. Oke. Baik, marilah kita berdoa. Allah yang maha baik, kami bersyukur pada hari ini kami dapat berkumpul untuk memperingati 1000 hari berpulangnya yang kami kasihi Ibu Nancy, 3 tahun oma kami, Oma Sri, dan 2 tahun putra kami tercinta, yaitu Dr. Ardi. Dan tepat pada hari ini pun persis hari ulang tahunnya dari Bapak Gai Suharja. Kami merayakan dan sekaligus mengenang kita semua yang sudah mendahului. Kami bersukacita karena Engkau adalah andalan kami, karena itu tuntunan kami dalam acara peluncuran buku multidimensional di tempat ini serta bagi para pembacanya. Dan kami mohon berkat dan rahmat untuk seluruh kegiatan hingga malam hari nanti, serta berkat bagi semua yang berpartisipasi. Dan pada hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Max sudah memimpin doa kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Arfan selaku Direktur dari Quantum Arena. Untuk Dr. Arfan, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi, hadirin teman-teman yang kami kasihi. Terima kasih atas kesediaan dan perhatian yang telah dicurahkan selama ini sampai hari ini menghadiri bedah buku yang
ditulis oleh ayah saya. Arena ini sangat tersajung bisa menyambut kawan-kawan di sini. Sebetulnya tempat ini adalah tempat healing yang saya buat dengan konsep quantum biology yang saya bawa dari guru saya di Amerika yang sekarang sudah berada di El Salvador menjadi presiden private doctor di El Salvador. Beliau itu bedah syaraf dan sekarang sudah menjadi quantum physician seperti saya. Jalurnya saya ikuti, yaitu quantum physician. Jadi tempat ini memberikan manfaat bagi seluruh manusia maupun makhluk hidup lainnya yang berada di tempat ini tanpa memikirkan kesehatan karena sudah dirancang dengan prinsip-prinsip kuantum biologi. Apapun kegiatan yang kita laksanakan di sini, bedah buku, bermain, board games, yang lain pun, mengadakan seminar, semuanya mendapatkan manfaat kesehatan karena environment-nya yang berbeda dari environment yang tidak dirancang. Salah satu perbedaan yang bisa disebutkan adalah photoelectric effect yang kita dapatkan seperti Nobel Prize-nya Einstein dari sungai yang mengalir di balik sini. Dan matahari yang menyinarinya, sehingga photoelectric effect terjadi, elektron terlepas, splitted from the water, masuk ke ground. Kalau kita tidak diblok oleh sol karet, atau kita telanjang kaki, kita bisa mendapatkan derasnya elektron yang memberikan energi kita. Lebih dari makanan harusnya kita dapatkan elektron dari bumi, 2/3, dan dari matahari. Elektron itu akan dipakai oleh mitokondria, bagian yang sampai ribuan satu selnya. Dari makanan pun kita dapat elektronnya, itu yang kita gunakan. Jadi secara singkat itulah salah satu keuntungan berada di tempat ini. Terima kasih, selamat menikmati bedah buku yang dilaksanakan. Terima kasih banyak untuk Dr. Arfan atas sambutan hangatnya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sebuah opening speech yang akan diberikan oleh yang terhormat Bapak Rektor dari Universitas Kristen Maranatha, Profesor Insinyur Sri Widiantoro, MSc PhD IPU. Kepada Prof. Sri, waktu dan tempat dipersilakan. Sampurasun yang kami hormati Bapak atau Romo, Bapak Guy, dan putra Dr. Arfan, ya. Abah Alam, Bapak Ibu seluruh tamu undangan, salam kenal karena baru ketemu Bapak Ibu kali ini, tapi suasananya sangat menyenangkan di sini. Juga rekan-rekan dari Maranatha tentunya. Puji syukur pada pagi hari ini Pak Guy berulang tahun yang ke-70 ternyata Pak Guy, ya. Tadi pagi saya juga menyalami adik saya 27 September tahun 74. Jadi adik saya genap 50 tahun dan bulik saya juga 27 September. Nah, usia sekarang itu mungkin bulik 7778. Ya, jadi sama dengan Pak Guy ternyata. Banyak yang ulang tahun hari ini yang saya tahu. Dan yang luar biasa, 1000 hari, ya istri tercinta, dan 2 tahun adinda tercinta, ya Dr. Arfan, ya. Kita sungguh bersyukur punya Pak Guy yang sangat produktif. Buku ini buku keberapa Pak Guy? Rasanya sudah banyak ya sebelumnya. Ya, ini menjadi teladan buat terutama dosen muda. Mbak Bella udah berapa buku Mbak Bella? Ya, baru mau nyusun disertasi dulu ya. Ya, luar biasa sekali. Saya ingat promotor saya dulu, Brian Kenneth, dia orang Cambridge. Waktu aktif itu paper di jurnal internasionalnya lebih dari 250. Setelah pensiun, kemarin ulang tahun usia 75,
Saya lihat papernya sudah 350. Jadi waktu pensiun malah semakin produktif seperti Pak Gai. Saya pikir ini contoh yang sangat bagus Bapak Ibu ya. Pensiun itu hanya ganti profesi saja ya Pak Gai ya. Jadi selesai jadi dosen, jadi penulis, tentu sebagai seniman banyak hal lagi yang dapat dikerjakan, terutama yang berdampak baik buat kehidupan manusia. Judul bukunya sangat menarik, multidimensional. Berapa dimensi ya Pak Gai ya? Banyak banget pasti ya. Ya 12 ya. Saya itu dari bidang geofisika Bapak Ibu. Disertasi saya dulu membuat model bumi 3 dimensi. Baru 3 dimensi, Bapak sudah 12 dimensi ya. Luar biasa. Dan dimensi kehidupan itu jauh lebih kompleks ya. Tentu buku yang sudah terbit ini merupakan renungan maupun ya pemikiran yang sangat mendalam tentunya Pak Gai ya, dengan pengalaman Bapak yang luar biasa. Saya yakin akan menjadi saluran berkat buat setiap pembacanya, dan saya yakin Pak Gai akan terus berkarya. Kita doakan Tuhan senantiasa karuniakan kesehatan yang prima, apalagi di lingkungan seperti ini. Dr. Arfan ya, tadi dijelaskan dengan sangat baik. Saya baru paham juga ya, ada disiplin kedokteran seperti itu, luar biasa. Tentu harapan kami Pak Gai terus berkarya sampai waktu Tuhan panggil, dan karya manusia itu yang akan dikenang selama-lamanya. Apalagi di era digital seperti sekarang Bapak Ibu ya. Saya tadi sudah potret-potret ini Pak Gai, jadi nggak akan hilang itu arsip. Meskipun gedung ini udah runtuh, tapi gambarnya masih akan ada. Ya. Demikian Bapak Ibu, saya membaca sekilas tentang buku ini, memang semua hampir setiap sisi kehidupan, terutama yang relevan dengan sekarang ini dibahas ya Pak Gai ya. Sampai adanya disruption dengan adanya artificial intelligence dan sebagainya, luar biasa ditulis oleh Pak Gai. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat Pak Gai dan Dr. Arfan, Tuhan terus berkati. Sebelumnya saya mohon maaf, nanti harus duluan karena ada tugas berikutnya. Demikian, terima kasih Bapak Ibu semua, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Prof untuk speech-nya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan dari para penyaji, dari Romo Fabi dan juga Ibu Bella. Sebelumnya izinkan saya untuk membaca CV singkat dari moderator kita hari ini, yaitu Pak Arnold Maximilian. Pak Arnold seorang dosen ya, dosen dan desainer interior dari Universitas Kristen Maranatha, lulus dari Institut Teknologi Bandung, sudah memiliki beberapa riwayat karir ya, berkarir dan juga organisasi, beberapa publikasi ilmiah juga, yang paling baru itu di tahun 2024 ya Pak ya, dengan judul Perbandingan Eksplorasi Motif Filamen PLA dengan Teknik 3D Printer dan 3D Pen, Senada IDB Bali. Kepada Pak Arnold, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Sofi. Oke, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenankan saya Arnold untuk memandu jalannya bedah buku pagi hari ini. Ya, mungkin pertama saya ingin menyampaikan dulu mengenai CV dari pembicara narasumber pagi ini dari Romo Fabi. Beliau ini seorang pastor dari Bogor sekaligus dosen tentang metafisika. Beliau ini memiliki latar belakang pendidikan liturgia dari Anselmo Roma.
Ya, lalu ada narasumber kedua, Ibu Isabella. Beliau ini mungkin boleh tolong ditunjukkan, Pak. Oke, nih beliau ini dulu kuliah di ITB dari desain interior, lalu memiliki penelitian fokusnya dalam ruang budaya inklusif mengenai bangunan bersejarah dan pengaruh budaya dalam desain. Beliau juga memiliki concern dalam hal sosial budaya, pemberdayaan masyarakat, pengabdian kepada masyarakat, kepanitiaan, komunitas gereja, tunanetra, dan filsafat. Oke, sekarang mungkin kita masuk ke acara bedah buku. Acara ini bertujuan untuk memaparkan isi dan membedah lebih lanjut, oke, mengenai buku multidimensia mungkin secara lebih mendalam, ya lebih terpadu mendalam. Mungkin untuk narasumber pertama, Bu Bella dulu ya. Oh, narasumber ini yang kedua Ibu Isabella untuk memaparkan mengenai latar belakang dari waktu dan tempat. Saya persilahkan. Halo, selamat siang semuanya. Ya, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua dan di sini saya sebagai pembaca awam mungkin ya bisa dibilang yang sama dengan Bapak Ibu semua mencoba untuk mendiskusikan beberapa hal yang saya temukan di ini ya dari buku multidimensional yang Pak Gai buat. Mungkin saya sambil duduk juga deh. Ya, dari buku Pagai itu sendiri, saya banyak jadi mengenal pola pikir Pagai dan juga apa yang menjadi passionnya dan sebagainya. Namun mungkin sebelumnya saya mau cerita-cerita dikit kenal Pagainya dari mana gitu ya. Tentu awalnya ketika saya masuk jadi dosen, kenal pertama kali dengan Paga ya, waktu itu masih dekan pertama FSRD, lalu ternyata setelah berjalannya waktu, saya baru tahu juga bahwa Arfan yang merupakan teman seangkatan saya di waktu masih di ITB, juga adalah anak Paga ya gitu. Jadi wah dunia sempit ya gitu ya. Dulu Pak Dr. Arfan dulu seni patung waktu di ITB-nya. Jadi kecintaan Pagai dengan bidang yang bervariasi tampaknya menurun juga ya ke anak-anaknya sehingga baik Ardi maupun Arfan sama-sama punya minat tuh unik gitu ya, dua hal gitu atau bahkan lebih mungkin ya kalau kita korek semakin dalam seperti itu. Kemudian mungkin dari perkenalan saya dengan Pak Gai juga ada beberapa yang saya lihat bahwa ini beberapa latar belakang yang saya lihat bahwa selain Pak Gai itu mencintai banyak sekali bidang ilmu gitu ya, multidisipliner, bahkan kalau di kampus juga yang menginspirasi FSRD sebelum kurikulum MBKM gitu untuk mengadakan kegiatan perkuliahan tuh yang multidisipliner, lintas, kolaborasi itu udah dari dulu gitu ya. Jadi dulu masih udah ada SKS yang membuat kita jadi belajar seni murni, belajar interior dan sebagainya itu sudah dimulai dari situ dan dari kecintaannya terhadap berbagai bidang ilmu itulah yang akan kita lihat juga di dalam buku. Banyak hal yang terbahas gitu ya, bukan cuma bidang seni, tapi juga ada metafisika, iya, filosofi, teologi, dan apapun yang bahkan mungkin di luar pikiran kita ada juga gitu ya. Dan mungkin itu juga yang jadi bahan bakar untuk beliau semakin menggali atau menulis banyak buku. Bahkan di masa pandemi saja ada total kalau ditambah ini jadi 5 ya kalau nggak salah. Jadi tantangan yang ada di kehidupan ternyata
tidak membuat beliau patah semangat atau diam atau apa, tapi justru malah ada bahan bakar lagi gitu ya untuk berkarya. Nah, kemudian selain itu saya juga melihat dari penulisan beliau adalah banyak pengalaman hidup yang dimaknai mendalam. Bisa jadi kalau orang lain melakukan atau mengalami hal itu ya lewat-lewat aja gitu ya, hanya sebagai kronologi waktu aja. Tapi kalau Pagai banyak memaknai hal-hal yang terjadi gitu ya. Jadi angka-angka yang ada misalnya, oh peringatan sekian 1000 hari atau 2 tahun meninggalnya dan seterusnya, bukan hanya sebagai hitungan angka, tapi ada tambahan impact juga ya, baik untuk kita di sekitarnya maupun untuk Pagai sendiri. Dan itu kalau saya lihat merupakan salah satu contoh bahwa ternyata kematian itu tidak menjadi akhir segala sesuatu, tapi bahkan kadang-kadang bisa membuat kita untuk lebih berani menghadapi kehidupan gitu ya, dengan lebih berarti. Ketika kita bisa memaknai hal-hal yang di luar kemauan kita itu sebagai sesuatu yang ada maknanya dan seterusnya gitu. Dan dari situ saya juga lihat bahwa pemahaman dan keimanan Pagai juga membuat Pagai bisa semakin banyak ngulik gitu ya, hal-hal yang mungkin selama ini tidak terlihat oleh mata kita, tapi dengan batin, dengan spiritnya Pagai bisa banyak sekali mengulik hal-hal yang bisa membuat kita juga makin kaya ya dengan hasil tulisan Pagai. Dan tentunya dari semua itu membuat kita semua jadi makin semangat sih, terutama kalau ya sebagai generasi muda gitu, untuk melihat hal-hal yang dibagikan. Saya lihat itu hal yang sangat luar biasa ya, bahwa spirit yang dimiliki Pagai bukan hanya spirit dalam artian oh ada tubuh, ada jiwa, ada roh, tapi juga ada semangat, ada passion untuk melangkah lebih lanjut, walaupun dengan kondisi-kondisi yang berbeda dari harapan sebagai manusia biasa gitu ya. Nah, kalau dari kesimpulan akhir sih, mungkin yang bagian terakhir ya. Saya mau menyimpulkan sih dari yang Pagai bahas, bahwa semangat Pagai itu mencerminkan salah satu ayat yang sempat keinget aja pas setelah saya beres baca bukunya gitu ya, bahwa semangat untuk menghadapi semua itu memperlihatkan ya semangat Pagai untuk bukan nantangin gitu ya kalau di sini, tapi lebih kayak maut, walaupun ada maut tapi Anda tidak berdampak negatif nih sama saya gitu ya. Karena seperti di slide sebelumnya, saya lihat Pagai berani gitu ya untuk menghadapi rasa takut, menghadapi hal yang tidak pasti, hal yang tidak disukai, kayak kematian dan sebagainya. Karena ada hal lebih besar dari hal itu yang bisa diperjuangkan gitu ya. Mungkin itu sih gambaran dari saya sebagai pembaca awam ketika melihat atau membaca buku Pagai. Kalau saya baca semua ya jadi terinspirasi ya, masih produktif, bahkan makin produktif di saat ini. Mungkin itu dari saya sementara. Terima kasih. Iya, menarik ini. Seperti memberi perspektif baru tentang hidup ya Bu ya. Iya. Memberikan spirit
Tadi saya tangkap ya. Oke, mungkin dari narasumber yang kedua, Romo Fabi, mungkin bisa membantu untuk memberikan ini penjelasan isi. Ya, saya tidak membuat PowerPoint begitu ya, yang berarti PowerPoint mengharapkan supaya orang melihat, tapi saya berikhtiar untuk bukan dilihat, tetapi didengar begitu. Yang keberikutan. Karena panitia meminta saya untuk apakah ada paper? Ya, ada sih paper itu ada 12 halaman begitu, tapi enggak saya. Apakah ada PowerPoint yang untuk ditayangkan? Sebenarnya enggak ya. Perkenalkan saya panggil teman-teman, teman terhormat saya, Rektor Maranatha, Pak Gai, dokter senior saya yang sangat Katolik, gitu. Serta teman-teman yang lain yang mungkin kita pernah ketemu juga, Abah dari toko Sunda, ya, di sini begitu. Saya mungkin datang membawa bisa terlalu banyak ya kalau saya mencoba menyimak pengantar dari Bella. Terlalu banyak dalam artian saya seperti merau apa ya, yang kemudian saya harus berikan kepada orang-orang. Metafornya seperti begini. Konon kisah ada seorang Apache gitu ya, yang dia tidak pernah melihat lautan, tidak pernah melihat samudera, tapi kemudian dia melihat samudera itu. Dan samudera itu, pengalaman dia melihat samudera itu membuat dia sangat tercengang dan sangat ekstasi ya. Wah, luar biasa samudera itu. Kan dia paling hanya melihat sungai dan atau danau. Kali ini ingin menceritakan kepada teman-temannya yang pasti itu di dataran, di pegunungan macam begitu ya, pengalaman dia itu. Maka dia tentu saja akhirnya hanya mengambil air sekantong kulit yang biasa jadi bekal dan kemudian membawanya kepada teman-temannya. Saya melihat samudera, lautan yang sangat besar sekali, airnya banyak sekali berlimpah-limpah. Teman-temannya bertanya, seperti apa? Nih, seperti ini, gitu. Yang ditunjukkan adalah air yang dari kantong itu, gitu. Pengalaman yang sangat besar itu direduksi dengan hanya sekedar menunjukkan air itu, yang mungkin sama, tapi bisa menjadi, ya kok cuma begitu ya? Pengalaman dia itu saya berbeda dengan yang akan ditangkap, gitu. Nah, kalau saya mungkin sebaliknya tadi. Saya kok seperti mau membawa samudera begitu gitu ya. Mau membawa samudera begitu banyak sekali nggak saya sampai. Jadi kemudian saya berpikir, saya akan ngomong apa ya sekarang? Apakah saya harus mensimplify apa yang saya bawa itu gitu. Tapi saya coba saja karena saya sangat serius membaca bukunya Pak Gai itu ya. Dan seperti di dalam permintaan dari Pak Gai sendiri, coba tolong buat skemanya ya, yang juga diminta untuk pada Bella juga ya, enggak, skemanya ini mau ngomongnya dari mana ke mana begitu. Teman-teman, buku itu sebenarnya dibelah menjadi dua. Yang pertama itu kalau pakai bahasa Latin adalah terminus aquo, point of departure ya, dari mana berangkat ya. Dan terminus ad quem, dan sekarang bahwa dia sekarang sudah sampai di sana. Untuk apa sampai di sana? Bahwa pengalaman keberangkatan ini begitu ya, dia akan memberikan dasar-dasar segala macam pemahaman yang sangat kompleks dan bahkan nyaris beyond metaphysics ya, metaphysics gitu bahkan gitu ya. Karena metafisik misalnya yang saya pelajari saja yang Aristotelian gitu ya atau Aquinasian
ya itu tidak multidimensional lah gitu ya, mungkin hanya tridimensional seperti bagaimana Pak Rektor pernah eksplorasi begitu ya. Kali ini ada yang dieksplorasi itu wilayah metafisik itu yang beyond reason bahkan begitu gitu ya. Sehingga bilang wah ini pekerjaan serius begitu ya. Pertama ketika diberikan bahan itu kemudian saya dalami. Nah, kemudian saya berikhtiar dari dua pilah tadi sebenarnya kalau tadi berangkatnya tuh di mana? Yaitu pengalamannya Pak Guy di mana apa yang disebut dengan OBE ya. Yaitu out of body experience. Pengalaman out of body experience ini bagi Pak Guy sangat membekas. Karena saya melihat juga di bukunya yang lain ya, ada sebuah ilustrasi ya yang digambar bahwa dia bagaimana OBE tadi keluar dari dirinya begitu dan dia bisa melihat tubuhnya sendiri begitu. Saya tidak tahu Pak di buku mana tapi saya pernah ingat itu gitu ada ya. Dan sekarang dikatakan juga dia dijadikan sebagai pengantar di dalam buku ini begitu ya bahwa ini adalah titik berangkat bagaimana eksplorasi di beliau ini tentang multidimensional itu begitu. Nah di sini kalau kita ngomong berhubungan dengan titik berangkat itu sebenarnya mengapa Pak Guy membuat itu gitu ya atau memberikan pengalamannya itu sederhana rupanya, yaitu hendak menjawab tentang kalau kita tidak bisa memahami wilayah yang supranatural, wilayah yang beyond reason, yang multidimensional itu, gitu ya. Karena panca indera kita itu hanya berhenti di 3 dimensi, maka kita harus meninggalkan panca indera kita ini. Ya, gitu poinnya. Kalau kita meninggalkan panca indera kita ini, baru kita bisa memahami wilayah yang multidimensional itu, begitu. Kalau hanya dengan mata yang kita lihat, telinga yang kita dengar, atau taktus ya, taktil, sentuhan, dan atau juga mungkin penciuman atau tes ya, rasa begitu, terbatas karena wilayah itu. Dan juga ketika kita membicara tentang yang sifatnya indrawi itu dan itu STT dalam bahasa Yunaninya ya, STT itu kan perkara penginderaan ya, penyandra ya, bagaimana saya memahami realitas di luar dengan panca indera, kan itu STT yang kemudian masuk menjadi estetika, berarti bagaimana saya membuat inferensi, membuat kesimpulan-kesimpulan pengetahuan yang berdasarkan panca indera begitu, yang barangkali juga menggeser sedikit kognisi ya, pengetahuan begitu atau rasio begitu, sehingga penekanannya titik gravitasinya ada pada panca indera. Nah, jadi hanya orang yang pernah keluar dari dirinya sendiri tadi ya, OBE itu ya, atau nama lain teh astral projection kata-kata kayak begitu ya. Rogo Sukmo ya betul ya, bagaimana Rogo Sukmo ini sekarang sukmonya yang keluar ya, meninggalkan rogo, dan rogonya itu kemudian nyaris dia juga tidak kenal ya, karena ada tokoh kalau bicara tentang ini tuh yang namanya Roger Monroe. Roger Monroe adalah tokoh yang berbicara paling banyak tentang yang dialami oleh Pak Guy. Kalau nggak salah dia sudah meninggal ya, orang Amerika, tapi dia punya buku khusus tentang itu yang menceritakan pengalaman dia koinsiden bahwa ketika dia sedang tidur, seperti yang digambar oleh Pak Guy juga, dia mengalami apa yang disebut dengan OBE tadi, keluar dari dirinya, dan dia melihat tubuhnya dan tidak kenal. Siapa kok ada laki-laki tidur dengan istri saya? Gitu. Di dalam penglihatan sukmanya itu begitu ya. Dan sekarang dia bisa melihat bagaimana kehidupan yang akan datang, yang masa lalu, berarti secara temporal pun dia mengatasinya begitu. Kalau keluar dari raganya begitu ya. Nah, ini tuh dipakai oleh Pak Guy kemudian, yaitu kalau sebagai terminus ad quem-nya ya, point of departure-nya, sampainya di sana bagaimana? Pak Guy akan mengatakan begini,
Kalau orang yang punya pengalaman seperti itu, berarti daya cipta atau kreativitas artistiknya mestinya berdasarkan pengalaman itu gitu. Saya beri contoh Sutarji Kasumbahri dari Riau ya. Kita sebutnya juga dia sebagai apa namanya teh penyair bir gitu ya. Presiden penyair tapi dia harus minum bir dulu baru bisa baca puisi begitu kan ya. Supaya sedikit melayang begitu ya. Tapi dikatakan bahwa puisi-puisi dia yang ditulis itu bukan dalam kesadarannya. Ketika sadar seperti sekarang saya sadar begitu ya. Atau ketika sedang tidur mimpi, bukan. Puisi-puisi dia itu adalah antara ya, metaksu, in between antara kesadaran dan tidur. Yang biasanya dia ngigo atau ngelindur. Ngelindur bahasa Indonesia apa ya? Ya ketika tidur lalu bangun balik lagi gitu. Ngigau. Ngigau? Kalau ngigau itu kan sedang tidur ngomong. Kalau ini berjalan. Meninggalkan teman, ya. Sleepwalking lah ya, oke, sleepwalking. Jadi nanti dia balik lagi ke sana begitu ya. Nah, dia menuliskan puisi-puisinya itu yang menjadi sangat luar biasa karena bukan seperti orang kalau berbicara dari pengalamannya, dari pengetahuannya, dari kata orang gitu, bukan. Dan bukan dari mimpi, sekedar bagaimana bawah sadar yang ditekan dan kemudian muncul di dalam impian ya atau igoan begitu ya, bukan. Tetapi dia mengambil antara itu gitu. Sehingga ada suatu originalitas gitu. Dan makanya mengapa puisi-puisi Sutarji Kasumbahri itu saya sebagai anak muda pada waktu itu sangat mengapresiasi, dahsyat gitu ya. Original, unik, beda dengan yang lain. Atau itu yang sebenarnya ingin kita dengar gitu dari seorang penyair gitu ya. Bukan syair-syair cinta macam-macam gitu yang mungkin itu hanya sifatnya afektif saja ya. Ini syair-syair yang sifatnya metafisik. Nah, mirip dengan pengalaman Sutarji Kasumbahri itu tadi, Pak Gai hendak mengatakan mestinya karya-karya seni itu diambil dari pengalaman eksoterik, pengalaman di mana dia itu berada di dalam alam itu, baru kemudian disampaikan kepada orang lain. Berarti ada karya seni yang kalau itu lukisan atau itu apa kita menyebutnya apa nih? Instalasi itu apa Pak? Instalasi misalnya atau apapun juga yang memang tidak natural, tidak konvensional, tidak tiga dimensionalan, bukan begitu gitu. Tapi sesuatu yang beyond gitu. Karena tugas seniman adalah mengatakan sesuatu yang orang biasa tidak mampu mengatakan. Dan atau mampu merasakan yang orang biasa sehari-hari tidak mampu merasakan. Maka seniman punya tugas itu. Karena tidak heran kalau Paus Yohanes Paulus II pernah mengatakan ada 3 jenis manusia yang jenius atau yang dahsyat di muka bumi ini, yaitu satu nabi. Nabi itu punya pikirannya yang sangat futuristik ya, mampu mengatakan apa yang belum terjadi begitu ya. Karena dia mengatasi waktu gitu ya, jadi tidak spatio-temporalnya tidak 2 dimensi atau 3 dimensi ya. Nabi begitu. Yang kedua adalah seniman. Seniman adalah orang yang mempunyai pikir dan rasa ada di atas manusia yang lain. Harusnya gitu ya. Harusnya begitu seniman. Karena seniman itu harusnya suci, sakti. Kalau dia sebagai penyair maka dia adalah kayak guru gitu, kayak sebutan untuk yang ahli sastra itu ya. Di mana kita sangat memujanya gitu. Pujangga misalnya ya. Enggak sembarangan. Karena dia pun kalau ngomong bukan ngomong asal ngomong gitu ya, ngomong sesuatu yang memang ini saya harus ngomong begitu. Dan itu berarti kalau tadi seniman, memang seniman itu ya orang luar biasa. Jadi kalau ada di jalan raya ada melihat orang hormat, kita harus hormat loh ya. Biasanya seniman itu pakai sandal jepit gitu ya, atau bajunya kotor ya, rambutnya tidak pernah sisiran apa kayak begitu misalnya gitu ya. Wah itu jangan main gitu ya. Kalau sungguhan dia adalah apa tadi katanya? Pujangga begitu ya, di luar kebiasaan umum, dan orang mempunyai pikir dan rasa di atas manusia yang lain itu gitu. Nah, yang ketiga kata Paus itu yaitu anak muda. Anak muda adalah orang yang kalau dia mengatakan sesuatu gitu ya,
itu tak tercemar oleh apa namanya memori atau ambisi atau apa dari orang yang sudah tua gitu ya. Nah, orang yang sudah tua biasanya sudah tercampur, sudah terkontaminasi, tidak original lagi, tapi anak muda biasanya original gitu ya. Jadi makanya hati-hati kepada 3 orang itu, kata Paus ya. Nah, berarti seniman yang tadi saya hendak mengatakan bahwa adalah orang yang hendak mengatakan sesuatu yang tak terkatakan atau mengungkapkan perasaan yang orang tidak mampu menangkapnya perasaan ya, bahwa kemudian lewat karya seninya, simbolik atau apa saja namanya. Rupanya jangan hanya menciptakan karya seni yang biasa-biasa saja begitu ya, apalagi seni yang hanya untuk laku dijual misalnya begitu ya, atau seni yang hanya untuk jadi kolektor gitu ya, yang seni yang apa hanya untuk apa namanya ya, killing the time aja begitu ya. Tapi bahwa karya seni harus hendak mengatakan sesuatu yang dia sendiri, katakan saya punya pengalaman luar biasa untuk menyampaikan sesuatu. Jadi itu goalnya ya, detailnya nanti saya bisa perincikan. Walaupun nanti saya akan lebih banyak kritiknya, Pak. Mengapa banyak kritiknya? Sengaja saya bawa Merleau-Ponty ya, Maurice Merleau-Ponty, yang akan mengkritik habis apa yang Bapak katakan sebetulnya gitu ya. Dengan sederhana saya mengatakan apa yang sampaikan Bapak itu bukan saja saya ambilkan istilahnya apa namanya realismus absurdum ya. Realismus absurdum itu berarti realisme ya, bagaimana kita memahami realitas seperti apa adanya seharusnya begitu ya, dalam hidup sehari-hari secara fenomenal begitu ya. Tapi kali ini disuguhkan dengan sesuatu yang sangat absurd. Absurd berarti kan, bahkan kalau pakai bahasa Italia bagus sekali. Absurd itu dari apa namanya tuli. Orang yang tuli gitu ya. Orang yang tuli itu seperti tidak bisa diterangkan lagi, tidak bisa menerangkan apa gitu ya. Budak dan udah memandeg segala-gala kira-kira begitu ya. Nah, absurd dalam artian ini susah dimengerti ini apa? Ini adalah hanya apa yang disebut dengan kalau dalam filsafat kita menyebutnya idiosinkretik. Idiosinkresi. Hanya Pak Gai saja yang tahu gitu. Kita yang lain tidak tahu. Bagaimana saya akan menyalahkan, memfalsifikasi kebenaran pengalaman Pak Gai? Enggak. Ini idiosinkretik gitu. Dan sekarang kalau kayak menjadi karya seni yang sifatnya idiosinkretik itu begitu ya. Ya seninya juga menjadi unik, hanya mungkin kalangan tertentu saja gitu, mungkin tidak publik. Kalau toh nanti dijual di Jalan Braga gitu ya, mau laku sih ya gitu ya. Saan rek meuli gitu yang enggak, dan kalau di Jalan Braga itu hanya mengungkapkan muy indis ya istilahnya ya, muy indis berarti bahwa pemandangan-pemandangannya bagus gitu ya enggak. Kalau mulai karya-karya seni yang mulai abstrak, yang dijejali filsafat dan dijejali pengalaman-pengalaman esoterik ya, yang udah mengungkapkan yang tadi sifatnya multidimensional, waduh susah, mungkin tidak akan dimengerti begitu ya. Itu makanya disebut dengan kelemahannya. Karena begini, Pak Gai benar secara tesis ya di bagian depan tadi, hanya orang kalau mampu mengatasi panca inderanya, mampu masuk ke dalam wilayah yang multidimensional. Oke. Tetapi sekarang kata Merleau-Ponty, enggak. Kita itu mengalami segala sesuatu itu gitu ya, harus selalu melihat tubuh, bukan roh gitu. Bukan ruh, roh atau ruh ya. Bukan ruh gitu. Badan. Badan kita ini adalah apa yang disebut dengan dwelling place ya, tempat tinggalnya realitas. Realitas sejarah atau apa saja itu adanya di dalam tubuh kita. Bahkan kalau ini sejajar dengan pemikiran dari Heidegger ketika menyebut bahasa adalah dwelling place-nya realitas begitu ya. Ini kali ini enggak, ini tubuh, badan. Sehingga sebenarnya untuk mempersepsi itu bukan sekedar panca indera, badan. Badan kita ya, yang disebut dengan kalau dalam psikologi Gestalt ya. Gestalt itu kan berarti tata gerak limbik dan tubuh-tubuh kita ini begitu ya. Dan ini yang sebenarnya paling kenal, paling tahu. Kata
kata Merleau-Ponty. Dan bukan pikiran, bukan kognisi, dan juga bukan apa tadi ya, kalau roh-rohan gitu, bukan gitu ya. Saya sudah membuktikannya, Pak Gai. Saya suka memahat ya. Masa pensiunan saya ini dari Unpar ini, jadi saya diisi dengan apa namanya memahat ya. Karena saya mengajar estetika, estetika teologis juga. Tapi kok saya tidak pernah memahat. Kalau melukis ya begitulah ya. Tapi kemudian kalau memahat sehingga saya memahat. Sebagai kisah contoh ini mungkin pasti agak bisa mampu membantu menerangkan ini, yaitu begini. Saya sebagai pastor Katolik yang tidak berdevosi kepada hati kudus Yesus. Padahal saya sudah tua. Padahal umat selalu berdevosi pada hati kudus Yesus gitu ya. Dan kemudian pada suatu hari saya merasa guilty feeling. Iya ya, kenapa saya tidak berdevosi? Saya punya devosi yang lain ya, tapi hati kudus enggak. Karena hati kudus Yesus ada hubungan dengan Jesuit lagi, jadi saya kurang sedikit. Karena kayak Muji Sutrino yang ada di pengantar ini begitu ya. Bukan alasan itu, tapi saya memang tidak cocok begitu. Tapi saya merasa guilty feeling. Saya berdosa loh, saya bersalah kalau tidak mengungkapkan devosional saya kepada hati kudus Yesus begitu. Believe it or not, di kapel saya, di pinggir kapel saya itu ada pohon yang sudah lama ditebang begitu ya. Dan kemudian tinggal tunggulnya. Kemudian saya lihat terus begitu ya. Saya goncang-goncang gitu, wah ini ternyata bisa dicabut. Gitu. Saya minta bantuan teman-teman frater, dicabut lah gitu ya. Dicabut, ya dibalikan gitu ya. Ya, saya seperti Immanuel Kant kalau berhubungan konsep seninya berarti kan apa namanya contemplation of form ya, bagaimana mengkontemplasi bentuk. Saya lama sekali memperhatikan itu. Iya teh naon gitu ya. Bukan hanya saja morek dijieun naon, bukan, tapi iya teh naon gitu ya enggak. Alam itu, realitas itu sudah menunjukkan desain. Desain bukan dari saya, tapi dari nature itu. Apa ini? Kok kayak api ya gitu. Dan kalau gini, oh itu kayak apa namanya jantung hati. Oh ini hati kudus Yesus. Maka mulailah pahat, gergaji, apa semua segala macam ya saya buat gitu ya. Yang mungkin finishing touch-nya kemudian memang ada mau tidak mau harus ada cat juga ya. Tapi apa yang menarik? Tatkala saya membuat itu, bahwa saya luka-luka, bahwa saya kecapean dan bahwa saya kena bau dari tanah dan kayu itu gitu ya. Sehingga saya buat kesimpulan, yang paling tahu yang namanya kayu itu saya. Oleh badan saya, bukan oleh pikiran. Mungkin saja teman-teman semua pernah lihat pohon kayu kayak apa, begitu ya enggak? Tapi yang paling tahu persis itu saya. Dan kemudian saya klaim, siapa yang paling berdevosi pada hati kudus Yesus secara total? Saya, karena saya membuat itu. Sehingga saya mengatakan, pohon ini, ya mangga. Pohon ini, kayu itu ya, dengan akar-akar itu, bukan lagi sebagai sesuatu yang lain, tetapi itu menjadi belong to me. Kalau dalam bahasa Inggris ya, belong to me itu berarti bukan punya saya, tapi saya adalah kayu. Kayu adalah saya. Nah, apa yang membuat saya mengerti itu bukan pikiran, bukan roh, badan saya. Karena saya bergumul dengan kayu itu. Berarti pengetahuan, sekali lagi, tadi kalau mengikuti pemikiran, apa namanya Merleau-Ponty, yang berarti itu mengkritisi pemikiran Pak Gai tadi ya. Jadi tubuh yang lebih primer, lebih otentik, lebih apa? Kalau saya menyebut primer itu berarti sebenarnya tidak, itu yang lain itu sekunder gitu ya. Ada roh boleh aja, tapi itu sekunder. Yang pertama-tama itu tubuh gitu. Ada contoh misalnya dia memberi contoh ya. Ketika kita hugging ya, memeluk orang begitu toh. Ketika memeluk itu tuh kan itu beyond reason dan beyond language. Sekarang saya memeluknya gitu ya. Erat. Dan itu udah mengungkapkan, dan itu bukan apa, badan saya lah gitu. Atau misalnya kalau
Kalau di sini ada kitab suci ya, tapi nggak ada ya. Nanti bisa aduh kamu tuh kitab suci, saya sangat suka sekali kamu. Nah, ini bukan pikiran, tapi ini badan gitu loh ya. Dan ini punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk menjustifikasi tentang mengungkapkan perasaan saya kepada sesuatu ya, benda di luar saya. Nah, jadi Pongti itu dalam artian mengkritisi gitu ya. Bukan roh, bukan ya, tapi badan. Tapi juga saya tidak mengatakan berarti Pongti itu materialis ya. Materialis itu berarti tidak percaya kepada dunia rohani, enggak. Bukan begitu gitu ya. Tetapi bahwa ketika untuk mempersepsi, yang kebetulan judulnya adalah Phenomenology of Perception ya. Jadi fenomenologi persepsi, soal menyandera ya, soal memahami dunia luar ya. Soal bagaimana supaya saya tahu yang di luar diri saya itu gitu. Nah, kalau bahwa apa yang dialami oleh Pak Gai, OB itu out of body experience itu ya. Tapi raga apa namanya tadi? Rogo Sukmo itu ya. Unik atau apa namanya, bukan unik, hanya Pak Gai saja gitu ya. Misalnya kalau kita di sini barangkali boleh ngacung kalau ada yang tahu ya, ada yang pernah mengalami. Karena menurut Monroe itu sebenarnya 20-30% manusia itu pernah mengalami pengalaman Pak Gai itu gitu ya. Yang coincidence, yang kebetulan ya. Tetapi bahwa Monroe mengatakan enggak, itu bisa diajar. Bisa dilakukan begitu gitu ya. Supaya punya pengalaman gitu. Tapi sisi yang lain, yang sengaja saya membawa buku ini ya, bacanya teh Artificial Paradises ya, surga yang artifisial. Yang kebetulan di situ ada tokoh yang saya suka, yang saya amati ya, nah, Aldous Huxley. Pak Dr. Benny pernah membacanya ini ya, Aldous Huxley, yang judulnya adalah The Door of Perception. Dia katakan gini, itu ngapain mesti susah-susah melatih supaya bisa OBE atau supaya bisa keluar dari diri. Kata Aldous Huxley, minum aja LSD. Minum saja apa namanya, nama obat gitu ya, enggak. Ya drug lah ya. Gitu. Peyote supa ya, suung ya, jamur ya. Jadi nggak tahu. Cubung apalah kata-kata gitu ya. Ya mungkin di sini juga banyak, dan mungkin itu versi yang di barat gitu ya. Itu banyak juga, dan itu bisa dipakai. Kalau orang menggunakan itu berarti punya pengalaman yang sebut OBE tadi. Yang dimana dia fly, dia tripping, dia ecstasy begitu ya. Bahkan juga kalau karena ini buku ini ditulisnya pada tahun 60-an untuk menceritakan tentang bagaimana kaum hippie ya, flower generation, nah ini zamannya Pak Benny. Ya toh, free sex, freedom, ya free love ya, kata-kata gitu ya. Pokoknya counter culture toh. Counter culture berarti budaya yang ada di situ tuh pokoknya ditolak semua gitu ya. Dan make life easy gitu ya. Jadi pokoknya enjoy your life, ya kata-kata yang kayak begitu gitu ya. Dan mereka ini tuh dengan obat bius tadi atau obat drug tadi itu hal yang sangat sehari-hari yang biasa mereka konsumsi begitu ya. Dan itu punya pengalaman yang sama menurut Aldous Huxley itu. Dan kemudian Aldous Huxley mengatakan begini, ya ini bukan pada orang yang mengkonsumsi itu menjadi senang, menjadi nikmat, menjadi fly ya, atau fugamundi, melarikan diri dari kenyataan begitu ya, escaping. Bukan hanya itu. Itu adalah sumber kreativitas. Mengapa The Beatles lagu-lagunya sampai hari ini suka? Suka nggak lagu-lagu The Beatles? Suka ya? Saya suka ya. Atau bahkan mungkin mengapa Imagine-nya John Lennon gitu ya, kok itu bisa mengatakan sesuatu yang istilahnya futuristik, kenabian. Ya artinya bahwa mungkin utopia ada secara negatif ya, tapi dalam artian dia bisa mengatakan sesuatu yang ini tuh sampai kapanpun akan
perlu disadari bahwa apa yang saya katakan ini benar begitu. Teman, ide itu secara verbal saja datangnya dari pengalaman ekstasi itu gitu. Yang dia buat tatkala dia pergi ke India dengan apa namanya teh, bukan hanya mengkonsumsi marijuana, ganja dihisap, tapi marijuana itu direbus begitu ya, sehingga uapnya keluar dan dia kayak orang yang sakit flu itu loh, handuknya ditutup begitu tuh, sehingga dia hanya menghirup marijuana itu, uap marijuana itu. Dan itu konon, nah ini silakan nanti Dr. Benny menceritakan, karena itu marijuana itu atau drug itu tuh mampu mengekstensifikasi apa yang disebut dengan hormon oksitoksin dan apa oksitoksin, apa yang membuat menjadi bahagia, menjadi senang itu apa? Dopamin, ya sebutnya dopamin kan itu mengendorse ya, gitu ya. Nah, mengekstensifikasi ini berarti otomatis kreatif. Dia bisa membuat musik menjadi banyak ide, bahwa dia bisa mengatakan sesuatu yang perlu dikatakan. Nah, ini tuh bukan dari roh-rohan gitu, bukan ya, bukan dari Tuhan bahkan ya, secara spiritual, tapi ini mah dari secara kimiawi tubuh kita itu tadi memang bisa menjadi seperti itu begitu. Tapi sekarang saya mengatakan begini, kalau ada istilah yang sekarang dengan psychedelic renaissance, psychedelic renaissance, renaissance psychedelika, bisa menerjemahkan. Jadi ketika ngomong psikedelik itu kan ada berhubungan dengan ya dunia yang apa ya, berwarna ya, ditunjuk Delos sebenarnya menunjukkan api, terang, Tuhan, dewata gitu ya. Jadi kalau namanya lukisan seni yang sifatnya psikedelik berarti dia memang mau mengungkapkan dari pengalaman psikedelik itu sendiri gara-gara drug tadi ya, untuk disampaikan. Mengapa saya mengatakan masa sekarang ini apa yang disebut dengan psychedelic renaissance? Ini ada kebangkitan baru berhubungan dengan OB ini banyak disukai, terutama dalam apa namanya New Age movement ya, yang orang Katolik atau gereja Katolik sedikit mengutuknya begitu ya, tentang aktivitas dari New Age ini. Dan orang menyuka. Bisa saja lewatnya lewat yoga, bisa saja lewatnya dengan latihan-latihan apa spiritual seperti apa begitu ya. Tapi itu sungguh-sungguh pseudoscience. Itu sungguh-sungguh tidak saintifik lah begitu ya. Tapi kemudian saya mengamati kalau kita ngomong Renaissance itu kan berarti dulu ada ya, kemudian mati, dihidupkan kembali kan, dilahirkan kembali kan. Renaissance itu berarti lahir kembali, melahirkan kembali. Saya yang sebagai pastor Katolik ya, kemudian saya mempelajari apa yang disebut dengan ritual misteri atau cikal bakalnya perayaan Ekaristi lah kalau dalam Katolik ya. Itu tuh dari mana asalnya? Itu dari kebiasaan orang Yunani. Dan orang Yunani itu mereka tuh berikhtiar supaya Allah itu tidak bisa dimengerti dengan akal budi, tidak bisa diajarkan. Kita hanya bisa berada dalam the realm of God. Kita hanya bisa berada dalam ruang lingkup ilahi itu. Atau kalau bahasa kejawen, kita akan mengatakan kalau kita manunggal, kaulo lan gusti gitu ya enggak? Dengan sangkan paran dumadi itu ya. Biarkan saya sebagai tetes air ini melebur ke dalam samudera begitu ya. Jadi saya adalah samudera, saya adalah Tuhan. Atau biarkan samudera itu melebur dalam tetes air diri saya ini. Berarti itu apa namanya? Allah masuk dalam diri saya. Nah itu tuh mereka berikhtiar untuk melakukan itu dan itu menggunakan upacara-upacara ritual yang supaya bisa ekstasi. Kalau ada yang ahli musik di sini akan mengafirmasi pernyataan saya itu bahwa kalau ritme yang selalu berulang saja terus-menerus gitu ya, itu tuh bisa menembus hati loh gitu ya. Itu tuh bisa
membuat orang menjadi trans loh, kayak begitu ya. Kalau mendengar irama yang tetap sama kayak begitu terus begitu. Nah, ikhtiar bagaimana di tradisi Yunani tadi ya, yaitu supaya saya berada dalam realitas ilahi. Yang mereka lakukan adalah memakan dewa daging Dionysos yang disimbolkan di dalam apa itu namanya teh, banteng atau apa, lembu. Kalau saya makan daging lembu yang mentah-mentah ini, berarti saya memakan daging Dionysos. Dan berarti saya menjadi Dionysos, menjadi dewa. Dan itu dalam upacara yang sifatnya ekstasi. Makanya disebut juga upacara itu rahasia, misterium ya, rahasia. Tidak boleh orang tahu dan hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk ke dalam itu. Saya melacaknya, rupanya apa bedanya sih dengan kalau ngomong secara teologi ya, di Katolik, orang Katolik itu kan suka makan tubuh Kristus, iya, atau minum darah Kristus bahkan ya, kanibal ya, orang Katolik kanibal gitu ya. Dan itu mengatakan tubuh Kristus, berarti apa? Saya memakan tubuhnya kan, supaya apa? Supaya saya menjadi Kristus kan. Nah, saya supaya menjadi Kristus berarti apa? Supaya saya punya pengetahuan tentang Allah, atau Allah itu tuh tidak usah dimengerti, tapi dia alami. Dengan mencoba saya fusi dengan yang ilahi itu begitu ya. Dan itu saya ketika tadi ngomong kanibal gitu ya, saya punya teori lagi. Kalau ada orang yang bukan Katolik atau Katolik sedang mengapa orang Katolik itu kanibal kayak gitu, saya bilang enggak. Orang Katolik enggak kanibal. Lebih dari kanibal, autosparagmos. Memakan diri sendiri itu apa ya kalau ada dalam bahasa? Ada. Jadi saya sekarang memakan tangan saya sendiri gitu ya. Karena saya lapar, saya makan tangan sendiri, makan kaki sendiri gitu ya. Organ tubuh itu saya makan sendiri. Nah, orang Katolik ya dalam perayaan Ekaris itu begitu sebetulnya. Yaitu di mana kan gereja itu namanya tubuh misi Kristus ya. Di sini ada dikatakan oleh Pak Gaya, tubuh misi Kristus ya, ada kata itu. Jadi kalau misalnya gereja tadi, umat saya adalah sebagai gereja memakan tubuh Kristus itu adalah gereja adalah tubuh Kristus. Jadi berarti saya memakan diri sendiri gitu. Jadi lebih daripada kanibal gitu ya, gitu. Ini heureuy ya gitu ya. Tapi mau mengatakan ini dia benar begitu gitu ya. Kemudian ada fase di mana apa yang disebut dengan gnostisisme. Gnostisisme waktu itu masih netral karena gereja Katolik belum melarangnya sebagai bid'ah. Jadi gnostisisme itu adalah cara supaya memakai bahasa sangkan parang dumadi tadi ya, supaya bisa melebur dengan yang ilahi ya. Yang kemudian dilarang oleh gereja Katolik gitu. Diteliti bahwa ternyata juga mereka itu menggunakan drug yang seperti yang sekarang gitu ya, entah apa ya, apa namanya teh, minum anggur yang banyak kan itu kan bukan dizzy dan mabuk juga toh, dan juga jamur-jamur dan segala macam. Artinya dalam upacara ritual gnostisisme itu yang juga keagamaan menggunakan itu. Karena kalau hanya sekedar nyanyi-nyanyi bersama begitu ya, doa-doa bersama, enggak menyentuh gitu ya. Kalau bisa bagaimana saya berada dengan Tuhan masuk dalam diri saya, dan kayak begitu. Yang orang Katolik mencoba melakukannya di Subang, di gereja Subang yang dilakukannya Jumat Kliwon kayak gitu ya enggak. Dan itu umatnya banyak yang datang, yang rindu ingin bahwa kita beragama tuh bukan hanya upacara ritual sekedar nonton yang paduan suara dan atau laporan kepada pastor saya ke gereja, bukan gitu ya. Tetapi apa? Saya sendiri punya pengalaman bertemu fusi dengan yang ilahi begitu. Nah, itu berarti kan kalau ngomong kebangkitan dulu juga begitu sudah ada Pak Gai. Nah, sekarang itu sebenarnya muncul kembali. Yang saya kalau melihat sekarang, dilihat tulisan ini, kalau dari perspektif saya sebagai pengamat estetika, oh ada juga ya di Bandung ya seorang psikedelik gitu ya. Apakah pengalaman Pak Gai tadi itu buruk, jelek? Saya kata tidak, dan saya bisa mengklaim saya juga mengalami Pak Gai. Hanya saya barangkali tidak
mengeksplorasi sebagai pengalaman tadi yang sifatnya spiritual gitu ya. Pengalaman apa enggak? Saya beri contoh. Pengalaman saya ini benar ya, ini true story. Someday juga agak lama ya. Saya ketika Lebaran pulang dari Subang, tapi saya akhirnya ke Jakarta. Keluarga saya, mama papa saya di Subang, di mana di Bogor ya. Tapi saya ke sana. Di Jakarta karena kalau Lebaran itu kan lenggang ya, ya pada mudik semua toh. Nah saya sempatkan masuk ke Istiqlal, Masjid Istiqlal. Dan itu menarik pada waktu itu ya. Ya ada yang duduk berdoa, oke lah pasti ya, sholat tunggu jamnya. Tapi ada yang tiduran dan banyak yang tiduran. Wah saya melihat itu, saya juga tiduran dulu gitu. Maka saya sengaja mencari posisi tempat yang persis di domnya itu, di dom apa? Kubah ya, di kubahnya itu emang ada lampu waktu itu ya. Sampai sekarang juga barangkali lampu. Jadi saya persis di situ dan saya baring. Ketika baring dan kemudian saya mengamati mulai dengan secara rasional. Wah ini buatan si Laban ya, arsiteknya gitu ya. Si Batak satu itu gitu ya. Ternyata teknik sipilnya juga itu namanya si Jabat ya. Lalu apa namanya teh? Pelaksana yang memilih barang-barangnya itu juga orang Batak semua. Jadi ini orang Batak semua ya. Pasti Karesten gitu, bukan Muslim gitu. Ya enggak. Nah, itu oke berpikir yang sifatnya rasional. Tapi ketika saya mulai lenyap dan mulai seperti apa istilahnya teh, hilang yang pemikiran rasional itu, ya saya menatap ke atas begitu ya. Saya tuh seperti diangkat ke atas gitu. Dan ini beda dengan Pagai. Jadi badan saya lah yang berikhtiar, turun gitu. Kalau Pagai kan rohnya melihat badannya ya, yang interaksi itu. Sekarang justru enggak, saya badan ini yang berinteraksi turun gitu. Dan itu saya ketakutan ya, karena seperti melejit mau naik ke atas. Nah saya katakan, wah ini adalah pengalaman ketika saya OBE gitu ya. Berarti pengalaman itu bisa koinsiden bagi siapa saja mengalaminya. Dan memang menjadi nyaman, menjadi senang, menjadi bahagialah kata-kata kayak gitu. Mungkin juga pleasure lah ya. Mungkin happiness, enggak, pleasure ya, nikmat ya gitu ya. Dan saya mungkin ingin balik lagi ke sana dan mengalami itu juga gitu ya. Tapi nggak bisa, nggak mungkin gitu ya. Atau ingin membuat seperti itu juga gitu ya. Nah pengalaman itu tuh memang akhirnya saya akan mengklaim, karena saya sebagai pastor ya, saya akan mengatakan itu perlu loh pengalaman seperti itu. Untuk memberikan justifikasi bahwa memang hidup ini bukan hanya material saja, bukan hanya badan saja, bukan fisikal saja, atau kalau tadi pakai pemikirannya Pongti itu ya, yang hanya berhenti dalam fisika. Enggak loh, ada dunia roh loh gitu ya. Dan juga ada life after death, ada akhirat loh begitu ya, ada dunia lain. Dan dunia lain itu bukan hanya diajarkan lewat buku atau tulisan atau pengajaran, enggak, memang harus dia alami. Dan itu saya akan mengatakan banyak gunanya ketika diafirmasi pengalaman seperti itu begitu ya. Waktunya berapa lama? Terus apa? Mau dibahas? Boleh. Ya tuh, boleh nanya. Mungkin bagus bertanya, kita dialog ya. 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 Jadi sekarang tadi ketika ngomong renesang ya, kebangkitan kembali tadi ya, dan saya mengapresiasi dalam arti ada Pak Gai ya yang concern dengan seperti ini ya. Saya akan bilang begini, betapa meditasi di wilayah Katolik, di dunia Katolik itu sudah lama ditinggalkan loh. Tidak dipercayai atau tidak disukai. Para frater aja diajarin aja seperti ngapain sih gitu. Para frater kan calon imam yang harus mampu melatih yang sifatnya spiritual ya. Dan meditasi atau kontemplasi ya. Kontemplasi dalam bahasa Latin artinya kontemplare. Kontemplare artinya memandang. Kita pasif di hadapan yang ilahi atau dalam memandang apa gitu ya. Pasif, jangan mikir, jangan ngomong, jangan pakai doa-doa, apalagi rosario, nggak usah gitu ya.
diam saja. Itu kontemplasi. Di dalam kondisi seperti itu, sebenarnya dalam meditasi atau kontemplasi itu, orang itu akan mengalami tadi trance, fly, ke apa namanya tuh ya, punya peak experience, pengalaman yang nyaman, yang betah, yang kondisi kayak begitu gitu ya. Nah, apakah sekarang hilang? Memang itu pertanyaan. Tapi kalau pertanyaan tadi, apakah dilarang? Enggak, itu masih dianjurkan. Tapi mengapa enggak laku? Saya tidak tahu. Saya mau coba mengamati dari pertanyaan Ibu itu ya. Dengan kasus para frater ya, berarti calon imam. Mengapa mereka enggak suka ya? Kemudian saya berpikir agak netral. Ya meditasi atau kontemplasi itu kan cari sesuatu yang nikmat, sesuatu yang enak. Saya keluar dari realitas ya. Saya berada atas nama dalam realitas ilahi kan. Oh meditasi, oh bagus ya dalam kapel di gereja gitu ya. Tapi kan efeknya itu hanya untuk kenikmatan pribadi, personal. Gitu Bu. Nah, apa bedanya dengan mahasiswa ini yang berasik masuk dengan main game di depan komputer dan atau HP-nya. Mereka asik masuk di sana begitu ya. Yang kondisi itu barangkali juga sama rasanya, membetahkan, menyenangkan kayak begitu misalnya. Itu memang pertanyaan yang tidak gampang, tapi tidak dilarang memang. Ya, hanya kalau misalnya caranya, Ibu mengambil caranya adalah pakai yoga misalnya. Nah itu yang terutama termasuk Bapak Presiden ya, yang dulu Paus Benediktus ya melarang ya, karena dia mengeluarkan suatu dokumen bahwa orang Katolik tidak boleh masuk pada New Age ya. Dan juga tidak boleh ikut-ikutan pada yoga-yoga seperti begitu gitu ya. Itu kan hanya medium yang mempunyai pengalaman yang sama. Kita kan sudah punya tradisi. Nah, kita kira begitu mau mengatakan. Mengapa tradisi itu tidak diteruskan begitu? Tuh moderator ada yang sudah bertanya tanpa melewat moderator. Oke, baik. Ya. Baik. Kayaknya iya ya, yang ini nih rada ya, yang ini lebih fleksibel ya. Ya, sehat jiwa, keseimbangan, bahkan konon tadi berhubungan dengan OB itu kan untuk mengubah cara berpikir bahkan ya. Personality itu bisa dirubah dengan punya pengalaman ini loh gitu. Misalnya orang ini bandel, orang ini frustrasi, orang ini selalu hopeless begitu ya. Dengan pengalaman itu bisa berubah loh. Yang sangat kuat. Misalnya. Ya. Nah. Mengatur segala sesuatunya, planet-planet segala macam, sangat presisi, nggak bentrok. Dan kita tuh apa sih gitu, cuma di bumi yang kecil gini. Betul. Kalau udah naik ke atas gitu kan kita balik. Aduh kita tuh kecil sekali gitu. Dan Allah tuh luar biasa gitu. Itu adalah benih apa yang disebut dengan faith, iman. Ya. Keimanan itu adalah yang disebut dengan absolute dependence. Absolute dependence berarti rasa ketergantungan yang sangat absolut ya. Saya mah sangat kecil gitu ya. Sangat tidak berarti, saya bukan apa-apa. Nah itu tuh orang beriman. Kalau misalnya masih gagah-gagahan sombong-sombong kan, asa gede gitu ya, gede hulu. Nah itu pasti nggak mungkin beriman gitu ya. Itu benihnya itu gitu ya. Dan secara arsitektural Bu ya, ya tadi kalau tadi saya punya pengalaman di Istiqlal, samalah demikian ya dengan kalau misalnya mengapa gereja-gereja dibangun secara spektakuler dan kayak misalnya kalau yang gotik itu ya yang mengacung ke langit ya dengan pilar-pilar yang bikin tremendous gitu ya. Mengapa? Supaya ketika masuk ke dalam ruangan itu tuh kamu tuh menjadi kecil gitu ya. Saya tuh bukan apa-apa dan saya tuh mungkin ngangkat muka juga tidak berani ya. Karena di hadapan saya ini akbar sekali gitu ya. Sehingga saya mungkin tanda salib pun harus kecil gitu ya. Semalu atau apa ya. Nah itu religiositas. Dan itu menurut saya kalau pengalaman Ibu, menurut saya pengalaman luar biasa. Ya enggak? Kayaknya Pak Pastor juga mungkin nggak ada yang ngalami kayak begitu gitu ya. Terima kasih Romo. Jadi boleh ya? Boleh. Oke, makasih. Itu ya terutama paus yang sekarang ini kan sangat tanda petik ya, permisif ya, bolehlah demi keselamatan jiwamu kayak gitu ya, kayak begitu. Kamu lewat mana? Lewat yang sifatnya kulturalmu, bolehlah kayak begitu ya.
Pastor, saya mau sharing sedikit ya. Saya cuman orang awam yang sederhana yang kalau pulang seminar tuh gue mau apa nih? Gue harus tahu apa yang bisa diaplikasikan ke hidup gue, gitu kan. Nah, satu hal yang saya dapetin multidimensional, gitu kan ya. Artinya multi, lebih dari satu, ya. Dimensi hidup, ya. Kalau Ipolek Sosbutankam kan ada banyak aspek ya, jelas, detail. Ada politik, ekonomi, sosial. Tapi multidimensional, it depends on person ngelihatnya kayak gimana, ya. Kita ada abah alam, kita ada pastor, dan beberapa orang yang usianya di atas. Ada juga yang di bawah, ada Gen X, mungkin ada baby boom ya, baby boom ya, disebutnya ya baby boomers, kemudian ada milenial. Kalau kita mau refer, pastor ya, saya pernah ke Israel beberapa tahun yang lalu, ada Kristen, ada Katolik. Kebetulan dalam satu bus ya. Ketika kita masuk sama ya. Tapi ketika yang Kristen, yang pendeta ngomong, yang Katolik nggak mau denger nih. Karena Robo belum ngomong. Kemudian yang Kristen, kalau yang Katolik ngomong, aku nggak mau. Kristennya nggak mau dengar gitu ya. Nah, actually aku tuh I'm in between karena aku hidup banyak dari latar belakang Muslim juga. Ini gede banget nih pemahaman multidimensional. Gue mau mulai dari mana? Betul ya. Dan ketika pastor ngomong, dicoba dikupas. Saya dari awal dengar ini mau masuk kemana nih? Ya kan angle-angle-nya akhirnya bicara Renaissance dan sebagainya. Sementara kalau saya boleh sharing, pada akhirnya ya kita sebagai manusia ngambil pilihan-pilihan hidup mana yang mau kita ambil. Pilihan mana yang dapat kita ambil. Contohnya gini, kenapa Pak Gai bisa jadiin buku? Padahal sebetulnya kita bisa loh semuanya, hidup kita tuh niche, beda-beda. Pastor punya pilihan hidup, kemudian 2 sarjana desain yang kuliah di ITB ini punya pilihan hidup, tapi ada juga loh orang-orang yang punya pilihan-pilihan pendidikan yang mungkin bukan desain. Bagaimana mereka mengabsorb abah alam. Saya baca, kenapa bisa disanjung di budaya Sunda? Ya, saya belajar bahasa Sunda, saya salapan wae Pak, dibanding matematika, tata rucingan, halus pokoknya mah. Nah, pada akhirnya iman, pengharapan, kasih. Kalau kita back to itu ya. Pekotbah bilang, belajar banyak, menghabiskan waktu, membaca buku, sia-sia. Yang saya pelajari dari Pagainya di sana ya, sebagai saksi, ya ada beberapa hal yang saya pelajari dan kebetulan kenal baik. Kenapa sih 2 orang meninggal yang paling disayang? Mertua, ibu, anak at the same time. Tapi ada banyak orang yang mengalami itu, tapi nggak bisa jadi buku multidimensional. Berarti apa yang bisa kita ambil dari Pagai? Mungkin kita di sini fokusnya ke bukunya, tetapi ada proses hidup yang pada akhirnya itu berbeda-beda. Tetapi yang saya lihat, kenapa Tuhan bisa mempercayakan atau bahkan kalau kita nggak bicara Tuhan, Pagai bisa mengambil itu menjadi sebuah kontemplasi dirinya. Ini kan sebuah peringatan ya buku ini. Kita pulang dari sini ya udah baca buku aja. Pagai dengan segala duka citanya masih menjalani itu dan dia ingin berbagi di sini. Yang saya lihat, ya kasih gitu. Saya nggak bisa ngelihat itu sebagai orang yang dekat dan Pagai dan berusaha memahami bahwa orang tua saya juga 70 tahun. Ya, tapi ketika saya memandang bapak saya sama Pagai, it's 2 individu yang berbeda. Saya udah meninggal. Tapi ketika mungkin bapak saya ditinggalin istrinya, itu ibu saya, cara responnya berbeda dengan seperti Pagai ditinggalkan istrinya. Artinya kita sebagai individu ngelihat bahwa kita tuh punya pilihan loh masing-masing. Ada juga loh yang katakanlah orang dari dokter. Ketika ditinggal berbeda juga cara dia merespon hidup. Atau seorang pemuka agama, ada banyak orang individu-individu. Saya baca juga filsuf Jerman, Arthur Schopenhauer. Dia mengatakan apa?
Dia bilang bahwa kita bicara nihilisme, banyak banget filosofi yang ketika Arthur bilang bahwa penderitaan hidup tuh penderitaan. Tetapi seni, etika, estetika membuat kita bisa menikmati penderitaan itu. Itu yang mungkin diambil dari Pagai. Untuk sedikit saja, sebentar saja saya mengapresiasikan seni sebagai saya lari dulu, escape dulu nih dari penderitaan ini. Jadi saya ngelihat Pagai ini adalah pribadi yang saya memahami ya, anak meninggal, istri meninggal, gimana saya bisa ngeresponi hidup gitu. Beberapa waktu Pak Gai cerita buat buku nih multidimensional Katolik, intelektual dan estetiknya itu secara spiritual. I have been there. I have been there artinya saya sudah berada di sana loh, yang mampu melihat multidimensional itu gitu, realitas yang multidimensional itu gitu. Yang kalau tadi ya istilah ngomong-ngomong dimensi kan kita tuh selalu melihatnya kan 3 dimensi dah pastinya enggak. Tapi kali ini melampaui ruang dan waktu gitu. Dia bisa berada di dalam waktu yang waktu yang sama di dalam space yang berbeda begitu ya. Atau ada dalam space yang sama tapi dalam waktu yang berbeda. Artinya ketika futuristik atau yang sifatnya sudah lalu begitu ya. Iya. Ya, itu menurut saya tadi kalau mengatakan ya mendapat anugerah kayak begitu ya, yang itu diceritakan saya katakan tadi kayaknya berkali-kali dicerita itu gitu ya. Bahkan secara lisan juga berarti kan sangat membekas begitu ya. Begitu. Mangga, siapa lagi? Oke, mungkin ada yang mau menanggapi, bertanya atau gimana? Hah? Oh, di depan ada. Waduh, gimana ya caranya? Kebetulan Abah mendapat satu buku dari editornya adalah Gregorius Non Basu, SVD. Kemudian Saudit Kadi dan Justiana Lim. Nah, kebetulan temannya rektor tadi. Iya. Dan kebetulan ini adalah hadiah ulang tahun buat Pak Gai tentang antologi Paradigma Negara Bhinneka. Iya, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat dengan antologinya. Atur nuhun. Nambah beban pemikiran. Nuhun, kami. Apunten nggak ganggu. Oh, tadi saya dapat info mungkin di bagian depan tadi ada yang mau bertanya. Mungkin apakah bisa ke dalam sebentar, kalau boleh? Atau mungkin mau diangkat boleh? Kalau lagi gitu. Kenapa? Terus kan ada dua. Kantongnya ada dua. Tadi, Itu kantong dua. oh, kadang-kadang doa siap. Data dua apa benar? Nah, hilang. Ya, mungkin dari Bu Bella ada tanggapan? Ingin dibawa oleh pendengar. Oh ya, yang mau dibawa. Ya mungkin nyambung sama tadi Pastor Fabi juga sempat bilang daging semua gitu ya. Pasti kalau rekan-rekan semua yang di sini pas baca atau nanti mungkin pas di rumah baru baca pasti memang setuju banget. Karena banyak hal yang konsep-konsepnya yang tidak lazim kita dengar sehari-hari gitu ya. Dan hal-hal yang mungkin kalau dijadikan kuliah mungkin udah 1 semester sendiri mungkin ya Pak. Jadi dengan
waktu yang terbatas, kemampuan kita yang terbatas, mungkin kita belum sampai segitu pahamnya dengan apa yang hendak dibagikan. Tapi minimal dari buku ini kita jadi bisa belajar untuk mengenal, tentu mengenal Pagai jadi lebih banyak gitu ya tentang pemikiran dan sebagainya. Dan bisa jadi melihat bahwa wujud kasihnya Pagai pada keluarga tercinta itu terwujud dengan apa yang dilakukan gitu ya. Walaupun kayak misalnya nih contohnya bab tentang cinta kasih ada, tapi cerita tentang cinta kasihnya nggak banyak-banyak amat ternyata gitu ya di situ. Tapi yang bisa kita rasakan adalah bahwa semua yang Pagai tulis, semua yang Pagai lakukan, itu semua wujud cintanya itu gitu ya. Jadi kayak mungkin nanti beberapa sempat ke atas, mungkin sempat lihat foto-foto keluarga dengan almarhumah dan almarhumah Bu Nancy dan Ardi dan sebagainya, juga mungkin bisa menyadari gitu ya bahwa wujud dari cinta itu kadang tak terungkap tapi terlihat, terasa gitu ya, dan bisa menjadi bahan bakar gitu. Jadi kalau bab awal-awal kita bisa lihat sebagai pintu pembuka gitu, kalau istilah Pak Fabi tadi sebagai point of departure ya gitu. Dan saya melihat bahwa cinta itu menjadi bahan bakar gitu untuk membuat Pagai tetap kuat, tetap semangat, punya spirit terus, karena melihat bahwa kematian fisik itu bukan akhir segalanya, tapi justru hal ya fase aja gitu ya. Mungkin kayak orang Baduy katanya tidak melihat tanggal lahir sebagai sesuatu yang penting-penting amat gitu ya, karena ya udah fase aja, saya lahir, saya meninggal, apa segala macam, ya fase untuk sealam semesta lah gitu ya. Jadi kalau ada hal yang negatif yang kita dapetin di dunia yang nggak kita harapin, telen gitu ya, ditelen aja, manis, pahit, getir apa, karena justru itu yang memperkaya kita dan memperkuat kita untuk menjalani sesuatu yang lebih besar lagi daripada hal-hal itu. Paling mungkin dari saya itu sih. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi atau diskusi sebelum, kalau enggak sudah. Oke, kalau begitu ini, aduh kesimpulannya banyak nih. Berlembar-lembar. Nah itu dessert ya. Kenapa? Oh, Selamat siang Bapak Ibu. Saya Roy. Kebetulan saya dapat hadiah Prof. Saya yang dipercaya untuk menangani rumah ibadah se-Indonesia oleh Pak Jokowi. Saya nyimak dari tadi waktu Prof bicara gitu ya. Lalu saya nyimak juga Prof Guy. Ayah saya seorang penulis namanya Dr. Wilson Nadeak. Wilson Nadeak. Jadi saya bilang betul Ibu dosen, cinta kasih itu apabila timbul menjadi satu bagian dari iman, maka kita pasti ada satu anugerah ya Prof ya. Anugerah yang belum kita dapatkan. Dan anugerah itu bisa berjalan dan bisa kita realisasikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Khususnya untuk pengembangan diri kita. Tapi dengan catatan bukan untuk pujian orang lain. Bukan. Sehingga berkat Tuhan Allah itu menjadi satu contoh bagi kita seperti Ibu tadi di belakang, bahwa mengimani itu benar-benar Tuhan itu beserta kita. Terlepas itu agamanya apa. Saudara-saudaraku sekalian, saya sudah hampir 5 tahun berbarengan dengan Pak Jokowi, itu boleh dikata dia kalau soal agama tekun, tapi dia kalau soal karismatik tekun. Tekun juga, Prof.
Kalau dia berbicara mengenai hal-hal agama secara Katolik, mau belajar juga. Kalau dia mau secara kejawen, nomor hiji bah. Iya, nomor hiji itu kami Bapak Ibu mungkin terheran-heran ya, Bapak yang kurus itu bisa 24 hours, bisa bekerja nggak berhenti. Prof, kami 3:30 sudah jalan. Jam 5 kami meeting, Prof. 5:30 selesai, maka Bapak tersebut, Bapak yang orang bilang kurus itu, berjalan untuk menunaikan tugasnya dari Bogor menuju Merdeka Barat. Running well itu 18 jam non-stop. Dan kami tidak boleh duduk manis. Yang saya berkesan sekali, Prof, kami tim 12 namanya. Jadi saya Advent. Di sisi saya Muslim. Di sisi saya lagi Katolik. Sehingga setiap hari, bayangkan Bu dosen, tiap hari kami bergantian memimpin sembahyang. Gaya saya Advent, gayanya Katolik, gayanya orang GKI, gaya orangnya Hindu, gaya orang yang karismatik, dan satu lagi orang yang nggak punya agama, konon ceritanya katanya wah mau masuk surga ya mah. Jadi betul Prof yang Prof bilang. Jadi bukan keselamatan itu kan bukan semata-mata dari anugerah SLP, kita yang harus memberi contoh menjadi berkat. Itu bagaimana? Tuhan kan nggak bilang ya Prof ya, Advent pasti masuk surga. Saya cari-cari di Alkitab nggak ada tulisannya. Apa Muslim pasti masuk surga? Saya cari-cari, saya tanya sama Ustadz. Siapa tuh Ustadz yang terkenal? Ustadz, coba saya mau nanya sama kamu yakin masih ngafirin saya? Kamu masih masuk surga? Enggak juga. Makanya jangan ngomong kafir ke orang. Jadi saudara-saudaraku sekalian, benar Prof. Jadi iman itu kan teruji di sana. Jadi terlepas dia berpendidikan apa Bapak Ibu, pemimpin kita itu, maaf Bapak Ibu, sekolahnya sama sama kita semua. Bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung. Jadi gelarnya jarang dipakai. Sangat. Jadi ilmu kerendahan hati yang diterapkan oleh umat Kristiani, terus terang Prof, yang diterapkan sama beliau. Dan dia setiap pagi, saya boleh bersaksi di depan Bapak Ibu, dia selalu bilang, Bapak Ibu, kalau mau berdoa, berdoalah seperti umat Kristen. Saya diam, kan Bapak Muslim. Iya, dia selalu mendoakan semua orang. Doa Bapak kami itu kita nggak pernah dapat. Lalu Rosario, dia sulit. Kalau puntennya banyak, hari hadis kan tertentu, saklek A. Afterleknya A, B, C. Tapi kalau kita umat Kristen itu keseluruhan. Wah, jangan menginginkan harta orang. Oh iya juga ya. Jangan sirik sama orang. Oh iya juga. Rosario sama juga kan Prof. Oh begini, begono. Jadi maaf Prof, seperti peribahasa dia selalu bilang sama kami, anjing menggonggong kafirlah berlalu. Makanya Bapak Ibu, maaf 1000 maaf, Bapak Presiden kita kalau ada yang ngehujat, ya mudah-mudahan saya dihina, dihujat, dan ujung-ujungnya menjadi berkat bagi saya. Kita doakan dia supaya dia juga menjadi lintasan berkat dari kita. Dan sekarang Bapak Ibu, ini kesaksian ya Pak ya. Saya bukan sekolah seperti Bapak Ibu mungkin sebagai dosen. Saya hanya mendengar, lebih banyak mendengar saya Pak di kantor. Dan dia selalu bilang bahwa kita sebagai umat yang beragama, khususnya yang ada di Indonesia, jangan khawatir. Mungkin Bapak belum, ini ada satu statement yang kami sebenarnya nggak boleh sebarkan kepada halayak. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa lihat, satu gereja diusir, tumbuhnya 1000. Percaya? Bapak Ibu boleh lihat. Satu digebah, di ruko, maka menyebar menjadi 10. Kita sekarang yang pusing.
anu mana deui nya tempat teh. Nah, sehingga semua properti kami akan push supaya untuk rumah ibadah, menyediakan fasilitas rumah ibadah. Jadi Bapak Ibu berdoalah rajin-rajin, berserahlah kepada Tuhan. Betul tuh Prof, iman kita sedang diuji sekarang. Bukan saya teori, ya kita sendiri yang akan menikmati. Susah makan, betul. Tetapi lebih susah lagi kalau kita tidak berusaha untuk mencari makan. Lebih susah lagi kalau kita tidak berserah sama Tuhan. Lebih susah lagi kalau kita hanya menjelek-jelekan orang, habis waktu. Dan ada peribahasa satu lagi Prof, puntennya banyak, ya rada kasar itu teh. Anjing ngagonggong, kafilah berlalu. Nah itu setujunya Profnya. Nah ada satu lagi ya teh, bah, lu ngegonggong gua anggap anjing. Karena apa? Kan boleh dilihat ya Prof ya. Kalau ada anjing ya di rumah kita, saya kebetulan ada anjing kecil, jadi kok saya datengin. Oh siunun. Ah, ya sama juga. Supaya kita tidak darting, tidak mikir yang aneh-aneh, biarkan saja. Easy going saja. Don't worry, be happy. Kata orang. Kalau kata kita mah, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Lo ngonggong, gua anggap gogong. Sama di dalam Yakobus ya, Prof ya. Jadi kalau kita membaca Alkitab, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Ada satu lagi Bu, cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat menghakimi orang. Karena sekarang lebih senang orang jelek. Nah, anugerah kita hilang ya Prof ya. Betul ya Bu dosen ya, Pak dosen ya. Hilang. Jadi ya ini kesaksian saya. Saya lulusan dari Unpad Prof. Pajajaran kriminologi yang pertama dan saya salah satu yang dipercayakan oleh Pak Beni Murdadi yang disekolahkan di Israel. Kami pulang karena terbebani untuk menyelesaikan negara yang babak belur. Jadi kami ada berempat Prof yang diutus, 3 pengkhianat, 1 yang pulang. Anu pengkhianat mah puji Tuhan alhamdulillah jadi pejabat di negara orang. Anu pulang jadi koroco. Tapi puji Tuhan, terima kasih Prof Guy. Saya makasih Prof. Jadi saya lihat tadi ini teh ngomong ke naonnya. Saya bukan orang kriminologi kan, curiga wae. Naon ieu teh ka mana ini teh? Ini mengkolna ka mana ya? Mengkolna teu harti. Datang lagi si Abah. Uluh. Nah, ka ditunya. Tapi kan kita harus menambah ilmu. Jadi tidak ada yang buruk, tidak ada yang salah. Semua di mata Tuhan terbaik. Dan kalau kita menjalani, insya Allah menjadi contoh seperti Prof bilang dan dirasakan oleh pribadi kita. Saya yakin Tuhan akan memberkati kita semua, terlepas ya jangan ulang tahun beliau doang. Kita semua ulang tahun hari ini. Buktinya kita dapat makan, dapat snack. Kita sebenarnya ulang tahun loh. Cuman nggak di happy birthday aja. Oke, terima kasih Tuhan memberkati. Makasih. Oke, kalau gitu enggak, terima kasih. Aman. Jadi Itu soal yang tadi. Terima kasih. oh, ditungguin. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih, Pak. Kesimpulan akhir dari diskusi siang ini, jadi dari buku multidimensional ini kita banyak dapat ini ya perspektif baru tentang pembelajaran hidup, bahwa hidup ini sebenarnya multidimensi gitu ya, beyond fisik.
Terus ini juga kita anggap apa ya? Ini sebenarnya pengalaman esoterik dari Pak Gai dalam menjalani hidup ya. Jadi dari hal yang negatif mungkin tentang kepahitan hidup beliau menjadi hal yang positif, akhirnya terangkum menjadi sebuah karya tulis. Foto dulu. Oh gitu ya. Tapi di sini mah nggak rahasia kok. Dan juga nggak boleh dipotong, akan hilang itu. Kalau saya pakai hitam. Enggak kan. Iya sesepuh yang nomor tersepuh ya. Sini ya. Itu main Pak Dokter teh. Tinggalin Pak Dokter teh. Oke. Bapak Ibu saya izin duluan. Aplikasi ya. Bidang terakhir tersebut. Makasih, Pak. Lanjut. Oke, saya lanjutkan lagi kesimpulannya. Jadi karya tulis ini adalah sebuah kontemplasi perjalanan hidup dari Pak Gai dalam mengenal hidupnya itu seperti apa, bagaimana ya tadi disebutkan oleh Romo Fabi ini sebagai confession ya, confession. Lalu ya itu tadi ini kurang lebih seperti itu kesimpulan dari diskusi hari ini. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu MC. Ya, terima kasih banyak Pak Arnold, Bu Bella, Romo, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya dan mengemukakan pendapatnya juga terima kasih banyak. Sepertinya kurang ya, kita cuma diskusi beberapa jam aja, tapi kita harus berpisah. Sampailah kita di penghujung acara. Dengan ini saya haturkan terima kasih banyak semua pihak yang telah membantu menyukseskan dan juga meramaikan bedah buku multidimensional, kepada moderator Pak Arnold, para penyaji Romo Fabi dan juga Ibu Bella. Tak lupa untuk keluarga besar dari Pak Gai dan juga Bapak Ibu peserta hadirin semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya namanya. Abah Alam terima kasih juga sudah hadir. Jadi kita coba tunggu Pak Gai dulu. Sambil tunggu mungkin kita penyerahan piagam dulu ya. Saya coba cek dulu untuk Pak Gai, karena dari Pak Gai juga yang menyerahkan piagam, iya. Iya. Bapak, kita langsung penyerahan untuk piagam ya. Untuk yang pertama, untuk penyaji pertama dulu ya, untuk Ibu, oh boleh dari moderator, untuk Pak Arnold. Bapak mangga. Ya, terima kasih banyak Pak Arnold sudah memantik diskusi pada hari ini. Kemudian untuk Ibu Bella. Ya, terima kasih banyak Bu Bella. Selanjutnya untuk Romo Fabi.
Oh, ada untuk MC. Oh, aduh, makasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Oh, mangga, boleh? Iya, untuk kakak bisa potret dari depan ya? Atau mau balik ke sini? Kita duduk semua ya? Iya. Oh iya, mungkin yang paling belakang bisa berdiri ya supaya terlihat. Oh, boleh ikut ya? Oke, terima kasih banyak. Untuk Pak Gai, mohon jangan beranjak kemana-mana. Kita ada surprise Bapak buat Bapak. Boleh ya kita nyanyi sama-sama Bapak Ibu. Bapak Wilujeng tepang tahun. Mugia salawasna aya dina ginanjar kawilujengan. Selamat ulang tahun. Boleh? Boleh ya kita nyanyi dulu ya sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Gai. Selamat ulang tahun. Tiup lilinnya boleh? Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Selamat ulang tahun Pak Gai. Terima kasih banyak Pak. Mau ya. Makan siangnya boleh berlanjut atau jalan-jalan ke atas, ada karya-karya kehidupan di dalam keluarga. Terima kasih.